Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soeharto adalah Presiden Republik Indonesia yang kedua. Ia merupakan presiden yang paling lama menjabat, yaitu selama 32 tahun. Pada saat itu, pemerintahan yang dipimpin oleh Soeharto banyak sekali penyimpangan atau hal-hal yang tidak boleh dilakukan di berbagai bidang, seperti banyaknya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa pemerintahan Soeharto, maka Indonesia mengalami krisis ekonomi. Semua hal-hal yang terjadi pada masa pemerintahan Soeharto bisa dijadikan pelajaran untuk pemerintahan yang akan datang. Soeharto merupakan tokoh yang memiliki banyak cerita di masa hidupnya, baik itu tentang keluarga, negara Indonesia, dan masih banyak lagi. Bukan hanya itu, di mata dunia, Soeharto juga memiliki cerita yang fenomenal. Berikut ini adalah penjelasan tentang biografi hidup Soeharto, mulai dari masa kecil hingga menjadi presiden. Soeharto lahir di Yogyakarta, lebih tepatnya di Desa Kemusuk, Argomulyo. Ia lahir pada tanggal 8 Juni 1921. Ketika lahir, Soeharto bisa dikatakan sebagai keluarga yang kurang mampu. Ia lahir dari ayah yang bernama Kertosudiro dan ibu yang bernama Sukirah. Ayah Soeharto merupakan seorang petani di desanya dan seorang pembantu lurah dalam mengairi persawahan desa. Saat Soeharto belum berusia 40 hari, sang ibu menitipkan anaknya kepada kakeknya yang bernama Kromodiryo. Soeharto tinggal di rumah Kromodiryo bisa dibilang cukup lama, sekitar 4 tahun. Selama 4 tahun itulah, Soeharto bisa merasakan dan mendapatkan kasih sayang seperti orang tua yang diberikan oleh Kromodiryo. Saat masih anak-anak, Soeharto seringkali diajak oleh kakeknya pergi ke sawah. Soeharto sangat senang mencari dan menangkap belut atau ikan. Oleh karena itu, sampai dengan masa tuanya, Soeharto masih sangat gemar dan memiliki hobi memancing ikan. Soeharto masuk sekolah pada usia 8 tahun. Soeharto bersekolah di Sekolah Dasar Puluhan, Godean. Namun, saat orang tuanya pindah rumah ke daerah Kemusuk Kidul, Soeharto juga ikut pindah sekolah ke Sekolah Dasar Pedes. Kekhawatiran Kertosudiro akan masa depan anaknya membuatnya menitipkan Soeharto kepada keluarga Prawiro Hidarjo yang bertempat tinggal di Wuryantoro, Purwodadi, Jawa Tengah. Prawiro Wiharjo merupakan suami dari adik Kertosudiro. Ia merupakan seorang mantri tani dan ayahnya adalah seorang pengusaha yang sudah terkenal. Saat tinggal bersama bibi dan pamannya, Soeharto sangat senang karena sering diajak ke sawah oleh pamannya sehingga ia perlahan-lahan bisa mengerti seluk-beluk tentang dunia pertanian. SMP Muhammadiyah di Yogyakarta merupakan lembaga pendidikan yang dipilih Soeharto setelah tamat sekolah dasar. Untuk menempuh jarak ke sekolah, Soeharto harus berangkat dan pulang sekolah menggunakan sepeda yang hampir rusak. Tamat SMP, Soeharto ingin sekali melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMA. Namun karena keadaan ekonomi keluarga dan keterbatasan biaya yang dimiliki orang tuanya membuat Soeharto harus mengurungkan niatnya itu. Soeharto sempat mendapatkan 2 surat panggilan kerja yang terjadi pada sekitar tahun 1939. Surat pertama merupakan surat panggilan dari bank dan surat kedua merupakan surat panggilan dari lembaga militer. Dan akhirnya yang dipilih Soeharto adalah berkarir di dunia militer. Sebelum memulai karir politiknya, Soeharto pernah menjadi TNI. Ia diangkat menjadi anggota TNI pada tanggal 5 Oktober 1945. Saat menjadi anggota TNI, Soeharto diberikan tugas memimpin pasukan untuk melawan aksi-aksi militer Belanda yang berusaha untuk kembali menjajah Indonesia. Pada tanggal 1 Maret 1949, nama Soeharto semakin dikenal oleh banyak orang karena ia berperan penting dalam serangan umum yang terjadi di Yogyakarta. Kesuksesannya dalam menguasai Yogyakarta tak bisa lepas dari peran dan perjuangan masyarakat Indonesia dalam melawan pihak Belanda. Meskipun yang memimpin serangan ini Soeharto, namun penggagas dari serangan ini sebenarnya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Soeharto berhasil menjadi seorang tentara dengan pangkat Brigadir Jenderal dan memimpin Komando Mandala yang bertugas untuk merebut kembali Irian Barat. Komando Mandala dilaksanakan pada tahun 1961 dan dari Komando Mandala inilah Soeharto mendapatkan pengalaman yang sangat berharga, yaitu ia bisa berkenalan dengan Mayor Ali Murtopo, Kapten LB Murdani, dan Kolonel Laut Sujomo.
Ketiga orang itu merupakan orang-orang yang memiliki peran penting dan strategis. Soeharto mendapatkan kenaikan pangkat setelah selesai menjalankan tugasnya di Irian Barat dan kembali dari Indonesia Timur. Pangkat yang diperoleh Soeharto adalah Mayor Jenderal, dan oleh Jenderal A.H. Nasution ia ditarik ke markas besar ABRI. Tak hanya itu saja, pada tahun 1962, Soeharto mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat. ABRI khususnya Angkatan Darat di tahun 1965 mengalami perpecahan atau konflik internal. Konflik internal ini disebabkan adanya paham Nasakom, yakni nasionalis, agama, dan komunis yang digagas oleh Soekarno, sehingga membuat TNI AD terpecah menjadi dua kubu. Pertama, kubu sayap kiri, dan yang kedua, kubu sayap kanan. Pada dini hari 1 Oktober 1965 terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap 6 orang jenderal. Kelompok yang menculik dan membunuh 6 jenderal itu mengaku sebagai kelompok Gerakan 30 September. Semua kejadian itu terjadi begitu cepat hingga muncul surat perintah 11 Maret atau Super Semar dari Presiden Soekarno yang berisi tentang pemberian kewenangan dan mandat kepada Soeharto untuk mengambil dan menentukan segala tindakan supaya permasalahan dapat terselesaikan. Soeharto diminta untuk memulihkan keamanan dan ketertiban negara. Sejak dikeluarkannya surat perintah 11 Maret oleh Soekarno, jabatan Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban kemudian dipegang oleh Soeharto. Pada tanggal 27 Maret 1968, Soeharto dilantik oleh MPRS untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Dengan pelantikan ini, maka menjadi tanda lahirnya masa pemerintahan Orde Baru. Sebenarnya, Soeharto mulai menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia sejak tahun 1966. Namun, ia baru dilantik oleh MPRS pada tahun 1968. Dengan kata lain, Soeharto baru sah menjadi Presiden Republik Indonesia yang kedua di tahun 1968. Pada awal menjadi Presiden, Soeharto belum mempunyai wakil presiden. Setelah 5 tahun menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, baru pada periode kedua Soeharto memiliki wakil, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Pada periode ini, Soeharto membentuk Kabinet Pembangunan II dengan masa kerja dimulai sejak tanggal 28 Maret 1973 hingga 29 Maret 1978. Pada tahun 1978, Adam Malik dipercaya oleh Soeharto untuk mengemban jabatan Wakil Presiden Indonesia. Pada periode ini, Soeharto membentuk Kabinet Pembangunan III dengan masa kerja dimulai dari tanggal 19 Maret 1978 hingga 19 Maret 1983. Pada tahun 1983, Soeharto memilih Umar Widadekusumah sebagai Wakil Presiden pada Kabinet Pembangunan IV. Kabinet ini mempunyai masa kerja yang dimulai dari 19 Maret 1983 hingga 22 Maret 1988. Selanjutnya, pada tahun 1988, Soeharto memilih Sudarmono sebagai Wakil Presiden Indonesia dalam Kabinet Pembangunan V. Kabinet ini memiliki masa kerja dimulai dari tanggal 23 Maret 1988 hingga tanggal 17 Maret 1993. Pada tahun 1993, Soeharto memilih Tri Sutrisno sebagai Wakil Presiden Indonesia dalam Kabinet Pembangunan VI. Kabinet ini mempunyai masa kerja dimulai dari 17 Maret 1993 hingga 14 Maret 1998. Pada Kabinet Pembangunan 7, masa kerjanya hanya dalam hitungan bulan, yaitu 14 Maret 1998 hingga 21 Mei 1998. Hal ini dikarenakan Soeharto mengundurkan diri menjadi Presiden Republik Indonesia dan digantikan oleh wakilnya yang saat itu dijabat oleh B.J. Habibie. Soeharto terlahir dari keluarga yang kurang mampu, sehingga ia harus dititipkan beberapa kali ke saudara orang tuanya. Meskipun lahir dari keluarga yang kurang mampu, akan tetapi Soeharto tetap semangat dalam menjalani hidupnya. Ia merupakan seseorang yang memiliki mental pekerja keras, sehingga setelah menempuh karir militer, ia berhasil menjadi Presiden Indonesia yang kedua. Baiklah, sekian dulu pembahasan tentang biografi hidup Soeharto. Semoga bermanfaat. Saya Vicky pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.